Setiap hari, banyak orang tua bertanya-tanya, kenapa ya anakku susah sekali menyeimbangkan belajar, main game, dan istirahat? Rasanya kita sering melihat pola yang sama. Terkadang mereka belajar terlalu sedikit, main game terlalu lama, dan bahkan sampai lupa makan atau istirahat. Nah, hari ini, kita akan melihat cara yang lebih lembut dan realistis untuk membantu anak belajar mengatur waktunya sendiri. Tujuannya bukan sekadar membuat mereka patuh pada aturan, tapi agar mereka memahami alasannya. Pertama, kita harus sadar kalau mengatur waktu itu adalah kemampuan yang kompleks. Jujur saja, orang dewasa pun sering kewalahan, apalagi anak-anak. Anak-anak biasanya kesulitan karena beberapa alasan. Belajar itu nggak memberikan dopamin atau rasa senang yang cepat. Sebaliknya, game memberi rasa kemenangan instan yang bikin nagih. Sementara itu, istirahat sering dianggap membosankan. Akhirnya, mereka nggak tahu mana yang harus didahulukan dan belum memahami konsekuensi jangka panjang dari pilihan mereka. Jadi, ketika kita bilang, belajar dulu, baru main nanti. Mereka mungkin patuh, tapi tidak benar-benar mengerti kenapa harus begitu. Tugas kita adalah membantu mereka memahami ritme aktivitas sehari-hari, bukan sekadar memaksanya. Ada sebuah cerita tentang Dava. Setiap kali disuruh berhenti main game, dia selalu bilang, 5 menit lagi ya, Bun. Tapi 5 menit itu seringkali berubah jadi 30 menit, bahkan lebih. Akibatnya, Dava sering tidur larut malam, bangun dengan rasa ngantuk, dan jadi susah fokus saat belajar. Suatu malam, ayahnya mencoba pendekatan berbeda. Beliau duduk di samping Dava dan bertanya dengan lembut, Dava suka banget ya main game. Tapi ayah lihat kamu juga kelihatan capek. Gimana kalau ayah bantu atur waktu biar kamu tetap bisa main tapi juga cukup istirahat? Dava mengangguk, bukan karena dipaksa atau takut dimarahi, tapi karena akhirnya ada seseorang yang mau mengerti perasaannya. Dan momen kecil inilah yang menjadi titik awal perubahan besar. Kuncinya adalah anak akan jauh lebih kooperatif ketika mereka ikut membuat aturan. Jadi, aturannya bukan dijatuhkan dari atas, tapi disepakati bersama. Gimana caranya? Pertama, ajak anak memetakan harinya. Ambil selembar kertas kosong, lalu gambar 3 kotak besar, belajar, game, dan istirahat. Minta anak untuk mengisi sendiri berapa lama waktu yang menurutnya ideal untuk setiap aktivitas. Biarkan mereka bicara, biarkan mereka merasa terlibat dalam proses ini. Kedua, dengarkan kebutuhan mereka. Mungkin anak akan bilang, game itu bikin aku senang, tapi belajar bikin aku stres. Ini bukan keluhan biasa, ini adalah informasi penting. Ini bisa jadi petunjuk bagi kita untuk membuat pola belajar yang lebih menyenangkan dan tidak menekan. Ketiga, buat aturan yang tidak terasa seperti hukuman. Misalnya, kita bisa sepakat, game baru boleh dimulai setelah semua tugas sekolah selesai. Atau, setelah main game selama 45 menit, wajib istirahat dulu 10 menit untuk minum atau jalan-jalan sebentar. Dan yang terpenting, misalnya jam 9 malam semua layar harus sudah mati. Percayalah, aturan yang disetujui bersama oleh anak akan berjalan jauh lebih mulus. Sekarang, mari kita bahas beberapa teknik praktis untuk mengatur waktu anak yang bisa langsung dicoba. Teknik pertama adalah blok waktu 3 bagian. Caranya, bagi aktivitas anak ke dalam 3 blok yang berulang. Pertama, blok fokus, yaitu waktu untuk belajar atau mengerjakan tugas selama 20-30 menit. Kedua, blok reward, ini adalah hadiahnya, bisa berupa main game selama 20-45 menit. Ketiga, blok istirahat, yaitu waktu untuk minum, peregangan, atau sekadar ngobrol santai. Pola ini membuat otak anak tidak cepat jenuh dan mereka selalu punya sesuatu yang dinanti-nantikan setelah belajar. Teknik kedua adalah menggunakan timer visual. Anak-anak, terutama yang lebih kecil, sulit merasakan berjalannya waktu. 5 menit bagi kita terasa sebentar, bagi mereka bisa terasa sangat lama atau sangat cepat. Gunakan alat bantu seperti timer pasir, timer digital dengan gambar hewan lucu, atau bahkan aplikasi timer di ponsel yang menunjukkan gambar. Timer ini membuat transisi jadi lebih mudah, karena yang menyuruh berhenti bukan orang tua, melainkan alat yang netral. Ini mengurangi potensi drama dan negosiasi. Teknik ketiga, coba terapkan ritual transisi 1 menit. Sebelum pindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain, misalnya dari main game ke belajar, jangan langsung menyuruh berhenti. Ciptakan sebuah ritual kecil. Contohnya, kita bisa dekati anak, sentuh pundaknya dengan lembut,
tarik napas bersama, lalu katakan, "Oke, waktunya habis. Sekarang kita pelan-pelan pindah ke waktu belajar." Ya, ritual singkat ini membuat transisi terasa lebih halus dan tidak mengejutkan. Teknik keempat, dan ini sangat fundamental, adalah memprioritaskan tidur. Seringkali kita menyalahkan gadget atau game sebagai penyebab anak susah fokus. Padahal, akar masalahnya bisa jadi karena kurang tidur. Anak yang kurang tidur akan lebih mudah marah, susah konsentrasi, dan cenderung mencari pelarian ke game untuk merasa lebih baik. Jadi, pastikan anak punya ritme tidur yang konsisten. Ini adalah fondasi dari semua manajemen waktu yang baik. Dan teknik kelima adalah mengganti larangan dengan pilihan terarah. Alih-alih berkata dengan tegas, "Nggak boleh main game sekarang." Coba berikan pilihan. Misalnya, kamu mau belajar dulu 20 menit atau 25 menit sebelum main. Atau kamu mau main game sebelum mandi atau setelah mandi. Pilihan-pilihan ini membuat anak merasa punya kendali atas hidupnya, meskipun sebenarnya kita tetap memegang arah dan batasan yang jelas. Beberapa minggu setelah sistem baru ini diterapkan di keluarga Dava, ada perubahan yang luar biasa. Dava mulai memakai timernya sendiri tanpa disuruh. Dia akan bertanya pada ayahnya, "Ayah, habis belajar nanti, aku boleh main 40 menit kan?" Sesuai kesepakatan. Dan setiap malam, dia mulai menuju kamarnya sendiri sebelum jam 9 tanpa perlu dipaksa. Suatu hari, sambil tersenyum, Dava berkata pada ayahnya, "Ternyata enak ya kalau jadwalnya rapi. Game tetap bisa, belajar juga selesai." Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam. Tapi ini adalah tanda bahwa Dava mulai memahami dirinya sendiri, memahami kebutuhan tubuh dan otaknya. Dan pemahaman itu jauh lebih berharga daripada sekadar kepatuhan buta terhadap aturan. Pada akhirnya, anak kita bukan malas. Mereka juga tidak egois. Mereka hanya belum punya kemampuan untuk mengatur waktu. Sebuah skill yang bahkan kita sebagai orang dewasa pun masih terus belajar setiap hari. Dengan jadwal yang disusun bersama, dengan transisi yang lembut, dan dengan pilihan-pilihan yang memberi mereka rasa kontrol, anak akan belajar bahwa hidup ini bukan soal memilih satu hal dan mengorbankan yang lain. Hidup adalah tentang menemukan keseimbangan. Dan ketika keseimbangan itu mulai terbentuk, belajar akan terasa lebih ringan, game akan tetap menyenangkan, dan waktu istirahat akan kembali menenangkan jiwa dan raga mereka. Terima kasih sudah menonton. Semoga tips ini bermanfaat ya. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa.